Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husaini Fadil, NPM 3122016 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pembimbing ialah Ibu Hilma Farhani, SPD MM. Dan materi yang pertama adalah pengertian sosiologi pendidikan. Menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Profesor Dr. Nasution, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Dan menurut Edgar Robbins dan Brown, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalaman. Kesimpulannya adalah bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membahas proses interaksi sosial anak-anak melalui keluarga, masa sekolah sampai dewasa dengan kondisi-kondisi sosial kultural yang terdapat pada masyarakat dan negara. Dan tujuan dari sosiologi pendidikan adalah yang pertama, menganalisis proses sosialisasi anak baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Yang keempat, membantu menemukan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah memberi latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi kepada guru dan pihak yang terkait dalam pendidikan supaya memberikan sumbangannya secara cepat dan tepat kepada masalah pendidikan. Dan selanjutnya adalah objek dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Objek sosiologi pendidikan adalah tingkah laku sosial, yaitu tingkah laku manusia dan institusi sosial yang terkait dalam pendidikan. Sedangkan ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah hubungan antar manusia di dalam sekolah, hakikat kepribadian guru, serta lembaga pendidikan dalam masyarakat. Dan selanjutnya kita memasuki materi pertama dari pembelajaran, yaitu pendidikan dan stratifikasi sosial, tingkat pendidikan, tingkat golongan sosial, dan mobilitas sosial. Yang pertama adalah pengertian pendidikan, yang mana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Sederhananya adalah pengertian pendidikan ialah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Sedangkan pengertian stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Di dalam masyarakat, pembentukan stratifikasi sosial dilihat dari 4 hal, yaitu dilihat dari ukuran kekayaan berupa materi atau kebendaan. Dan yang kedua, dilihat dari ukuran kekuasaan dan wewenang. Yang ketiga, dilihat dari ukuran kehormatan. Dan yang terakhir adalah dilihat dari ukuran ilmu pengetahuan atau ilmu yang ia kuasai. Maka inilah 4 stratifikasi sosial yang dapat dilihat, yang mana mereka-mereka inilah yang akan menempati lapisan tertinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang berkaitan dengan itu. Tingkat pendidikan dan tingkat golongan sosial. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemauan yang dikembangkan. Sedangkan tingkat golongan sosial adalah sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Lalu apa hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat golongan sosial? Tingkat pendidikan tertinggi seseorang dapat menjadikan indeks kedudukan sosialnya. Terdapat korelasi antara kedudukan sosial dengan tingkat pendidikan, walaupun tingkat sosial tidak bisa meramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikan. Akan tetapi, pendidikan yang tinggi bertalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Dan juga pendidikan tinggi tidak dengan sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi. Mobilitas sosial.
Mobilitas sosial dalam pendidikan ialah perpindahan seseorang atau kelompok sosial dari status yang satu ke status yang lain dalam ruang lingkup pendidikan, yang mana pendidikan status sosial seseorang dapat meningkatkan dan sekaligus sebagai salah satu saluran atau sarana untuk mobilitas sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai media mobilitas sosial. Materi yang kedua adalah bagaimana hubungan pendidikan dengan masyarakat. Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan yang mana sangat menentukan dan menuntun masa depan serta arah hidup seseorang. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi, konvensi, dan hukum serta mengarah pada kehidupan kolektif. Lalu, pendidikan dan masyarakat adalah hubungan yang sangat erat, yang mana tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Dilihat dari fungsi dan tujuan pendidikan di masyarakat itu sendiri adalah pendidikan yang akan menentukan masa depan bangsa dan generasi yang mengembangkan kemampuan, bakat, potensi, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga mampu menjadi masyarakat yang bisa mengaktualisasikan diri. Dengan tujuan yaitu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta masyarakat yang demokratis. Maka, merekalah yang berkependidikan dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, dan mandiri serta menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Dan materi yang ketiga adalah masyarakat dan kebudayaan sekolah, norma sosial dalam situasi kegiatan belajar mengajar. Apa itu kebudayaan sekolah? Kebudayaan sekolah ialah sistem pendidikan yang mengembangkan pola kelakuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan murid-murid. Kehidupan atau kebiasaan di sekolah dapat disebut juga sebagai kebudayaan sekolah. Sedangkan apa itu norma sosial? Ialah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma menyangkut perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Yang mana keberadaan norma menjadikan masyarakat bersifat memaksa individu atau kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Lalu, apa pengertian belajar mengajar? Belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Menurut Nana Sujana, pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi antara guru dan siswa. Maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Bab yang selanjutnya, bagaimana peran guru di sekolah dan masyarakat. Peranan guru di sekolah yaitu kedudukan guru tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan murid. Ada dua model interaksi guru dan murid, yaitu interaksi formal dan informal. Interaksi formal ialah interaksi yang dibangun dalam suatu situasi resmi ketika guru sedang mengajar murid. Sedangkan interaksi informal ialah ketika guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan murid dalam situasi non-pembelajaran resmi, dengan contoh sewaktu rekreasi, olahraga, studi tour, atau perlombaan. Peranan guru di masyarakat. Peranan guru tidak terlepas dari kualitas pribadi guru itu sendiri, serta kompetensi mereka dalam bekerja. Guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan, serta contoh bagi masyarakat sekitar sebagai pemegang nilai-nilai norma yang harus dijaga dan dilaksanakan. Kesimpulannya ialah bahwa peran guru terhadap lingkungan merupakan syarat mutlak. Proses pendidikan syarat tekniknya adalah kepercayaan, sedangkan dasarnya adalah kasih sayang. Faktor yang sangat menentukan guru menjadi seorang pendidik ialah yang pertama, yang memiliki kasih sayang terhadap anak.
kemudian kepercayaan bahwa anak mampu untuk dewasa. Selanjutnya bab kelima yaitu kedudukan guru dalam struktur sosial sekolah. Struktur sosial sekolah, kepala sekolah menduduki kedudukan sosial yang paling tinggi di sekolah. Di dalam kelas, guru memiliki kedudukan yang paling tinggi daripada murid. Struktur ini memungkinkan sekolah menjalankan fungsi sebagai lembaga edukatif yang baik, serta mencegah berbagai konflik dan problematika yang dapat dijamin kelancaran segala usaha pendidikan. Hubungan guru dengan murid. Hubungan ini merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran dan metode yang digunakan, namun jika hubungan guru dengan murid tidak harmonis, maka dapat menciptakan suatu hasil yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran. Pengaruh luar terhadap sekolah. Pengaruh terhadap murid, peranan murid antara lain ditentukan oleh guru, akan tetapi oleh pandangan masyarakat tentang peranan murid antara lain oleh keluarga murid. Pengaruh terhadap murid, orang tua murid, perkumpulan guru, keluarga dan teman sepergaulan guru. Pengaruh terhadap sekolah. Tiap sekolah berada dalam lingkungan sosial tertentu, yakni masyarakat sekitar, daerah, maupun negara. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sekitar sekolah mau tidak mau harus dihormati oleh guru. Materi yang selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu sekolah dalam konsep sosiokultural. Pengertian sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola terpadu yang mengatur perilaku manusia yang didefinisikan sebagai gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang pada waktu tertentu. Sekolah dalam konsep sosiokultural. Teori belajar sosiokultural merupakan teori belajar yang menekankan pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan yang lain dalam satu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proksimal atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Menurut Vygotsky, siswa mempunyai dua tingkat perkembangan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Vygotsky mengartikan tingkat perkembangan sebagai proses beroperasinya intelektual individu serta kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang harus sesuai dengan kemampuannya sendiri. Penerapan serta cara memotivasi siswa menurut teori belajar sosial kultural Vygotsky. Pada penerapan pembelajaran dengan teori belajar sosial kultural ini memerlukan motivasi agar siswa mampu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar. Berikut cara memotivasi siswa. Yang pertama, siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memerhatikan pengetahuan awal siswa, mengembangkan kemampuan komunikasi siswa, dan yang terakhir adalah mengembangkan lingkungan belajar. Materi 7. Pendidikan dan pendidikan karakter di Society 5.0. Pendidikan karakter di Society 5.0 yaitu adalah dengan berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang. Salah satunya adalah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Yang dimaksud dengan masyarakat 5.0 merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berbasis modern yang memanfaatkan teknologi Internet of Things seperti kecerdasan buatan, yaitu AI, komputerisasi, dan robot industri. Bagaimana menghadapi situasi Society 5.0 bagi para pendidik? Untuk menghadapi era ini, satuan pendidikan pun dibutuhkan adanya perubahan paradigma pendidikan. Di antaranya pendidik meminimalkan peran sebagai learning material provider. Pendidik menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Pendidik berperan sebagai fasilitator, tutor penginspirasi, dan pembelajar sejati yang memotivasi. Konsep Society 5.0 dianggap penting dan manfaat era Society 5.0. Sejatinya, Society 5.0 adalah sebuah solusi yang akan membawa masyarakat menjadi lebih berdaya dalam pemanfaatan teknologi di era transformasi digital. Manfaatnya ialah dapat membantu setiap orang untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mempermudah aktivitas dalam berbagai bidang dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada.
sehingga mereka mampu menikmati kehidupan yang lebih berkualitas serta mampu menyelesaikan setiap problematika dengan pemanfaatan teknologi. Pendidikan di era 5.0 dan perubahan nilai perkembangan urban sosial. Berkembangnya fenomena urbanisme dikarenakan masyarakat urban lambat laun mampu beradaptasi dengan perubahan budaya kota yang terus maju, namun ada juga yang mengalami marginalisasi, terutama faktor yang penyebabnya adalah tidak mampu mengikuti perubahan pesat di bidang sosial budaya dan ekonomi di kawasan perkotaan, yang mana mereka mengalami kendala dan hambatan, terutama menghadapi masyarakat kota yang lebih modern. Salah satunya adalah dengan rendahnya pendidikan dan rendahnya kemampuan sosial ekonomi. Faktor eksternal berupa bentuk intervensi pihak luar seperti pemerintah kota, tokoh masyarakat merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan dinilai masih terbilang jarang, sehingga adaptasi sosial dan budaya masyarakat urban terkadang berlangsung lambat. Materi 9. Bagaimana kepribadian guru dalam pendidikan? Apa itu kepribadian guru? Bahwa salah satu aspek penting yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi terhadap kesuksesan seorang guru dalam menjalankan tugasnya adalah faktor kepribadian. Kepribadian guru adalah kemampuan individual guru dalam memberikan contoh yang baik yang dapat ditiru oleh peserta didik yang meliputi kepribadian sebagai berikut. Kepribadian yang bersedia mengamalkan ilmunya, kepribadian dalam bersikap luwes dan bijaksana dalam menghadapi siswa, kepribadian yang arif dan baik, kepribadian yang memiliki kewibawaan, serta memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan bagi siswa. Materi 10. Pendidikan, masyarakat, kebudayaan. Kebudayaan sekolah. Kebudayaan sekolah itu memiliki beberapa unsur-unsur penting, yaitu letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah berupa gedung sekolah dan perlengkapan lainnya. Kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun fakta-fakta yang menjadi keseluruhan program pendidikan. Pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri atas guru-guru, siswa, tenaga administrasi, dan tata usaha. Apa fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat? Yang pertama adalah fungsi sosialisasi, fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi kontrol sosial, fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja, fungsi seleksi dan alokasi, fungsi pendidikan dan perubahan sosial, serta fungsi reproduksi budaya dan fungsi difusi kultural, fungsi peningkatan sosial, fungsi modifikasi sosial. Kemudian, apa pengaruh kebudayaan sekolah terhadap masyarakat? Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat, membawa bibit pembaharuan bagi perkembangan masyarakat, menciptakan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat, memunculkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Cukup sampai di sini video presentasi pemaparan materi sosiologi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.